Nah, jadi malam ini kita akan lihat bagian introduction dari buku Signals and System dari Simon Haikin ya. Itu buku yang kita pakai, ada di silabus, bisa dilihat ya. Nah, ini mungkin salah satu buku yang terbaik ya untuk belajar signal system. Memang agak matematis, tapi matematikanya notasinya rapi, sehingga kita tuh cenderung tidak bingung ya, karena di dalam kuliah kita ini beberapa hal yang kita akan pelajari adalah bahwa di dalam representasi sinyal dan sistem ada yang sinyal yang kontinu atau analog ya, dan ada sinyal yang digital. Jadi secara matematis supaya nggak bingung, maka sistem yang kontinu itu ditulis dengan cara yang berbeda dari yang diskrit atau digital begitu ya. Nah, dan Haikin ini melakukan ya dengan cukup rapi ya. Nah, hal lain yang kita akan pelajari adalah apa itu sinyal, apa itu sistem begitu ya. Lalu kalau kita memasukkan sinyal ke dalam satu sistem ya, kita mau belajar juga operasi-operasi matematika dasar sehingga kita bisa menghitung output dari sistem itu kalau dimasuki sinyal dengan input tertentu. Ya itu basic sekali ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung apapun sistem yang kita hadapi ya, bisa itu pesawat terbang, bisa itu komputer, bisa itu alat sensor, alat ukur dan lain sebagainya begitu ya. Hanya dengan model matematikanya saja. Ya, jadi ini mata kuliah yang agak magic begitu ya, karena dengan matematika ternyata kita bisa menghitung seluruh dunia begitu ya. Nah, karena seluruh dunia bisa direpresentasikan sebagai sinyal dan sistem. Ya. Lalu tadi juga ada Pak Rizky ya, kelompoknya yang memilih nama, atau Pak Rizal tadi ya, memilih nama Fourier. Kita akan belajar satu transformasi yang sangat penting ya, itu dari seorang fisikawan Prancis, makanya namanya Fourier. Dia berhasil ya memformulasikan secara matematik bagaimana satu sinyal atau sistem itu yang tadinya di basis waktu bisa direpresentasikan dalam frekuensi. Ya jadi di dunia kita ini kalau kita punya sinyal yang paling sederhana yang kita selalu lihat misalnya bunyi ya, dan alat musik gitu misalnya ya. Nah alat musik itu kalau kita katakanlah gitar ya, kita getarkan senarnya begitu ya, maka ada sinyal yang berubah berdasarkan waktu, yaitu senarnya goyang ya, berdasarkan waktu dia menempati posisi-posisi yang beda begitu ya. Nah tapi sinyal atau senar yang bergoyang itu juga menghasilkan satu fenomena fisik pada frekuensi tertentu begitu ya. Jadi sinyal yang sama misalnya gelombang sinus begitu ya yang berubah berdasarkan waktu itu bisa direpresentasikan dalam frekuensi ya. Frekuensi sinyal sinus itu berapa begitu ya. Lalu ternyata ada hubungan matematikanya antara representasi frekuensi dengan representasi sinyal dalam waktu ya. Nanti itu kita akan pelajari di bab 3. Tetapi dengan Fourier transformasi itu ya, kita lalu bisa mendefinisikan dunia kita ya dalam sinyal-sinyal berdasarkan waktu atau di dalam domain frekuensi ya, dan itu punya keuntungan-keuntungan yang sangat besar sehingga kita bisa punya sistem komunikasi misalnya sistem 4G kita itu basisnya itu adalah pemahaman tentang eh, pemrosesan sinyal dalam domain frekuensi gitu misalnya ya. Nah, tapi kita pelan-pelan ya. Cuma itu sedikit overview dari hal-hal yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah kita ini. Ya. Nah, buku Haikin ini mulai dengan mendefinisikan apa itu sinyal ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti berusaha buat text videonya ya dan baca buku ini ya, bapak-bapak bisa dengan cepat ya berusaha skimming. Misalnya bagian-bagian yang dicetak miring ya, karena itu bagian-bagian yang penting ya. Tentu bapak-bapak bisa berusaha baca ya, penjelasan Haikin yang banyak kisahnya ya. Tapi bagian yang dicetak miring selalu penting ya. Misalnya ini ya, bahwa sebuah sinyal adalah suatu fungsi yang secara formal, secara matematik maksudnya formal itu didefinisikan sebagai fungsi dari satu atau banyak variabel yang mengandung informasi berupa fenomena fisik ya. Jadi sinyal itu adalah fungsi beberapa variabel
yang merupakan fenomena fisik ya. Nah, secara normal biasanya kita membayangkannya sinyal itu berubah terhadap waktu. Ya, jadi kalau ada sumbu Y, nilai sinyalnya sumbu X itu waktu ya. Tapi nggak mesti begitu ya, karena nanti di bab 3 kita bisa lihat sumbu X-nya itu frekuensi, begitu ya. Nah, tapi untuk perkenalan begitu dulu ya, sinyal itu adalah fenomena fisik, fungsi dari satu atau beberapa variabel ya. Lalu sistem itu apa? Nah, sistem adalah sesuatu yang secara formal didefinisikan sebagai satu entitas ya atau black box atau kotak yang memanipulasi satu atau banyak sinyal ya sehingga menghasilkan fungsi tertentu dan menghasilkan sinyal yang baru yaitu berupa outputnya ya. Jadi kalau digambar sederhana seperti ini ya, ini ada kotak sistem, lalu ada input sinyal, lalu sistemnya memproses ya, ada fungsi tertentu di situ yang bisa kita tulis matematikanya menghasilkan sinyal output tertentu ya. Secara sederhana gini aja ya, sinyal dan sistem itu ya, cukup cukup gampang ya. Yang menjadi masalah dan tingkat kesulitannya adalah bagaimana supaya matematika kita itu ya bisa mendeskripsikan sistem dan sinyal apa aja yang bisa kita temukan di alam ya. Itu yang nanti pelan-pelan kita akan berusaha hayati ya. Nah ini Haikin memberikan contoh gambar sistem komunikasi ya yang cukup sederhana. Jadi ada transmitter ya, entah dia itu modem internet atau HP kita atau apa ya. Lalu sinyalnya itu ditransmisikan lewat medium, biasanya disebut channel ya. Medium ini bisa kabel, bisa fiber optik, bisa udara, bisa air ya. Lalu nanti di receiver sinyal yang dilewatkan di medium itu akan ditangkap dan seluruh distorsi yang dilewati di channel atau di medium itu berusaha dikompensasi dan dikembalikan sehingga diusahakan mendapatkan sinyal aslinya gitu ya. Di channel selalu banyak gangguan ya, sehingga transmitter sama receiver ini harus bekerja keras supaya sinyal aslinya ini benar-benar sampai kepada penerima gitu ya. Ini contoh sinyal sistem yang sangat sederhana yang di semua alat komunikasi itu kita akan temukan gitu ya. Nah, lalu Haikin juga memberikan berbagai contoh-contoh ya, misalnya ini robot yang menjelajah dikirim ke Mars ya dan juga ke bulan ya, punya NASA gitu ya. Ini antena buat komunikasi satelit ya, ini yang cukup besar ya. Lalu juga ada sistem-sistem lain yang sifatnya sistem kontrol ya. Misalnya kalau saya punya pabrik, nah kalau sistem kontrol itu ya, biasanya kita punya jalur feedback. Ya ada jalur ini dari output ditarik lagi ke input. Kenapa? Karena kita menginginkan misalnya di pabrik saya ingin mengontrol suhu dengan tingkat tertentu begitu ya, sehingga jalur feedback itu bisa untuk membaca output apakah suhunya sudah sesuai begitu ya dengan yang diinginkan. Lalu kalau belum, ada controller ini yang bisa digerakkan sehingga pemanas atau pendingin ya, sehingga pabrik kita itu bisa mendekati kondisi yang diinginkan begitu ya. Jadi ada jalur feedbacknya ini untuk membandingkan yang diinginkan dengan yang terjadi itu seperti apa ya. Nah, ini misalnya pesawat ulang-alik ya, merupakan satu sistem yang punya kontrol juga begitu ya. Lalu ini sensor-sensor sederhana, misalnya ya MEMS itu yang menggabungkan mekanik dengan elektronik begitu ya di dalam sensornya. Ini contoh chip tertentu di dalam buku Heikin itu ya. Lalu juga ada ini misalnya gambar dari radar ya, misalnya dari satu gunung ya, yang diambil dari imaging radar. Lalu juga ada sistem sinyal misalnya ini yang melewati syaraf-syaraf kita begitu ya. Dan ada sinyal otak juga yang bisa diukur ya dengan peralatan sensor modern ini EEG ya, yang ini misalnya dari otak tikus ya. Tetapi salah satu teman kita juga misalnya yang lagi mengerjakan skripsi ada juga ya yang membeli alat supaya bisa mengukur gelombang otak manusia ya yang dan akan berusaha digunakan untuk mengontrol alat-alat elektronik begitu misalnya ya. Nggak begitu mudah ya karena gelombang otak itu cukup kacau ya dan
berusaha mengekstrak atau memfilter satu gelombang tertentu ya, gelombang alfa atau gelombang beta bisa cukup sulit juga begitu ya. Tapi itu sinyal-sinyal dan sistem yang mungkin bisa kita manfaatkan ya. Nah, lalu saya kembali sedikit ya ke bagian atas dari buku ini. Ada satu bagian yang cukup penting selain contoh-contoh sinyal sistem itu, Haikin itu menjelaskan perbedaan antara sistem atau sinyal yang digital dengan yang analog, ya. Jadi sistem sistem semua di alam itu analog, ya, karena sistem yang digital yang basisnya 0, 1 itu sebenarnya artificial ya, itu buatan ya. Karena sinyal yang digital kalau cuman kemungkinannya 0 atau 1 ya, lebih tahan terhadap error ya. Bayangkan bahwa kalau kita mengirim satu sinyal ke medium, ke udara, kalau kita tahu bahwa sinyal itu kemungkinannya cuma 0 atau 1, maka kalau sinyal itu kena noise ya, katakanlah jadi 3/4 ya, maka kita akan bisa berusaha tebak, oh 3/4 itu lebih dekat ke 1 daripada ke 0 ya. Jadi mungkin sinyal aslinya itu 1, begitu ya. Nah, sehingga kalau kita tebak 1, terus begitu sampai di receiver saya bisa reproduksi ulang sinyal 1 yang sempurna itu, sehingga sinyal digital itu ya, di setiap repeater itu bisa kita jadikan sempurna lagi, begitu ya. Makanya sistem-sistem yang digital ya seperti CD-ROM, CD digital begitu ya. Kalau misalnya kena baret ya, ada error sedikit ya, dia tetap gambarnya bisa sempurna karena dia bisa melakukan koreksi-koreksi itu begitu ya, lebih tahan terhadap error. Kalau sistem analog nggak bisa. Ya kalau pita kaset zaman dulu begitu ya, sekarang nggak ada lagi yang pakai pita kaset ya. Itu kalau rusak atau berkurang kualitasnya udah nggak bisa balik lagi itu. Karena antara noise dengan sinyal aslinya itu bercampur dan tidak bisa dibedakan lagi. Tapi kalau digital bisa, semata-mata karena sinyalnya itu bentuknya hanya 0 dan 1 ya. Nah, lalu Haikin tuh bilang, kalau sinyal itu atau sistem itu analog mau dirubah jadi digital, ada 3 proses ini ya. Yang pertama adalah proses sampling. Nanti kita lihat lagi di bab 2 secara lebih detail ya. Proses sampling itu adalah sinyal kontinu yang hanya diambil harganya pada waktu-waktu tertentu ya, sehingga dia jadi diskrit ya, sehingga tidak di setiap titik waktu itu ada nilainya ya. Lalu ada proses quantization, ini proses membulatkan karena di sumbu Y tidak semua nilai itu juga ada harganya ya. Proses membulatkan ke nilai terdekat itu namanya quantization ya. Lalu setelah dikuantisasi perlu dilakukan coding ya, karena supaya kita bisa mendapatkan nilai kepada angka yang benar-benar 0 dan 1. Ya, misalnya kalau saya punya 4 level sinyal, maka saya bisa coding jadi 00, 01, 10 dan 11 gitu misalnya. Ya itu namanya proses coding. Jadi dengan 3 proses ini sampling, quantization dan coding, kita bisa membuat sistem atau sinyal yang analog menjadi digital gitu ya. Itu mungkin hal penting juga yang dikatakan Haikin yang harus diingat dari chapter 1 ini. Nah, lalu kita lihat eee, ke subchapter berikutnya ya, klasifikasi sinyal-sinyal. Ya, ini misalnya di sini Haikin memberikan contoh gambar sinyal yang kontinu ya, kelihatan sumbu X-nya ini waktu, di notasinya adalah T begitu ya. Lalu di sumbu Y ini dibuat sinyalnya adalah X, variabelnya fungsi dari T. Begitu ya. Jadi penulisan sistem kontinu ini seperti ini ya, dengan X dan waktunya dengan T, kurungnya kurung biasa. Ya. Lalu ada sinyal yang disebut dengan sinyal diskrit ya, seperti ini. Ya, jadi kalau sinyal continuous itu disampling di waktu-waktu tertentu dia akan jadi sinyal diskrit. Dan, sorry. Oh, kok pindah? Sebentar. Di dalam sinyal yang diskrit itu ya, notasinya ditulisnya dengan X, tapi sumbu waktunya itu ditulisnya dengan N. Ya, sehingga kalau kita lihat di buku Haikin itu X fungsi N, kita tahu sinyalnya itu sinyal diskrit. Dan Bapak-Bapak perhatikan ya bahwa kurung yang dipakai adalah kurung siku. Ya, jadi nanti waktu ujian dan mengerjakan soal atau membuat film ya,
biasakan konsisten juga ya kalau sinyal diskrit itu X fungsi N dengan kurung siku, kalau sinyal kontinu itu X fungsi T dengan kurung biasa. Ya. Nah, lalu jenis-jenis sinyal itu macam-macam ya. Sinyal yang sederhana misalnya adalah cos T tambah sin T begitu ya. Bisa juga sin T kali cos T gitu ya. Atau polinomial seperti ini ya. X fungsi T 1 tambah T tambah 3T kuadrat dan seterusnya begitu ya. Nah, operasi-operasi yang normal juga adalah penjumlahan perkalian ya. Itu operasi-operasi yang biasa ya. Bisa kita kenakan pada semua bentuk sinyal ya. Nah, tapi ada sinyal-sinyal yang khusus ya. Misalnya sinyal kotak semacam ini ya. Atau yang seperti ini ya. Nah, ada sinyal juga yang disebut dengan sinyal yang periodik ya, berulang. Misalnya seperti ini, sinyal kotaknya ya. Yang di B ini tidak periodik karena sinyal kotak hanya satu kotak, tapi yang A ini periodik ya, berulang dengan periode tertentu gitu ya. Nah, kalau sinyal itu periodik ya, maka biasanya ditulisnya dengan notasi seperti ini ya, XT sama dengan XT tambah T periodenya. Atau kalau yang diskrit itu XN, X fungsi N waktu tambah N. N gede ini adalah periodenya ya. Berarti dia berulang setiap berapa lama ya, berapa waktu begitu ya. Nah ini ada berbagai jenis sinyal ya yang diberikan oleh Haikin. Saya ingin memperkenalkan sinyal yang penting ya. Ya akan menjadi banyak sekali kita pakai ya. Sebentar ya, itu ada di bab 16 sih ya. Nanti kita kembali lagi ke 15 tentang operasi-operasi sinyalnya ya. Tapi di bagian 16 itu ada beberapa sinyal standar ini, elementary sinyal ya di 16 ya. Nah, ada sinyal-sinyal yang udah lebih biasa ya, misalnya sinyal eksponensial E pangkat AT ya. Yang bentuknya seperti ini kalau bapak-bapak belajar rangkaian listrik atau apa ya, banyak sekali sinyal-sinyal yang makin lama makin habis atau makin lama makin besar seperti itu ya, E pangkat A, eksponensial ya. Nah tapi ada sinyal kosinus juga ini biasa ya, sinyal kosinus sinus ya, cukup biasa. Kalau yang diskrit seperti ini ya, cuma ada di waktu-waktu tertentu saja. Nah saya ingin perkenalkan sinyal yang tidak biasa ya. Tentu juga bisa ada sinyal yang gabungan ya. Jadi ini ada sinusnya, tapi makin lama makin kecil ya berdasarkan waktu ya. Jadi ada sinusnya ini kelihatan sinus omega T plus V ya, ada fasanya. Tapi ada bagian depannya amplitudo E pangkat minus AT. Nah E pangkat minus AT ini kalau T-nya makin besar, karena dia E pangkat minus, besaran ini makin kecil ya, sehingga kita lihat fenomena seperti itu ya, T ini makin besar, sinyalnya juga makin kecil ya. Tapi ini masih sinyal-sinyal yang cukup normal ya. Sinyal elementer yang cukup aneh ya, adalah yang pertama ini ya disebut step function. Ya, step function ini notasinya U ya. U adalah unit step function. Nah, ini adalah contoh yang diskrit ya, UN. Definisinya adalah kalau N lebih besar dari 0 dia 1 terus ya. Kalau N lebih kecil dari 0 dia 0 ya. Jadi ini tuh sinyal yang sering sekali kita butuhkan kalau ada switch itu tiba-tiba dari 0 terus di on begitu ya pada waktu tertentu, dalam hal ini titik 0. Ya, jadi nulisnya begini, UN artinya adalah N lebih besar 0 sama dengan 1, N lebih kecil 0 sama dengan 0 ya. Sehingga untuk setiap titik ini yang lebih kecil dari 0 nilai fungsinya 0, untuk setiap titik yang lebih besar dari 0 nilainya 1. Ya, fungsinya kayak gini. Ya, sehingga kalau di Haikin tuh nulis UN, udah pasti bentuk sinyalnya yang seperti ini. Ya. Lalu ada yang versi yang kontinunya yaitu UT. Ya, UT adalah seperti ini ya. Di 0 tuk naik jadi 1, terus 1 untuk seterusnya. Ya. Nah, ini notasi matematikanya seperti ini. Ya, jadi Haikin juga dengan sabar selalu memberikan gambaran sinyalnya seperti apa ya berdasarkan waktu, lalu notasi matematikanya juga cara menulisnya seperti apa gitu ya. Nah, dengan
eee, fungsi yang seperti ini kita bisa buat fungsi kotak sebenarnya ya. Jadi kalau kita buat fungsi unit step UT seperti ini, lalu kalau kita bisa geser ya fungsi unit step ini ke kanan sedikit ya, lalu kita buat yang minus, lalu kita jumlahkan fungsi yang positif ini nanti ditambah fungsi yang minus, kita akan dapat fungsi kotak yang berhenti sampai pada titik waktu tertentu ya. Tapi nanti kita lihat pelan-pelan ya. Di dalam taraf ini saya cuma ingin memperkenalkan ada fungsi yang kayak gitu loh, UT ya, itu maksudnya unit step function kalau lihat fungsi notasinya UT gitu ya. Nah, tapi ada fungsi yang lebih aneh lagi. Oh, ini ya. Ini misalnya UT ini yang kalau saya jumlahkan X1T ini seperti ini, lalu dijumlahkan dengan X2T ya, kita bisa mendapatkan fungsi kotak seperti ini ya yang saya bilang itu tadi ya, kalau ini yang X2T minus X1T, jadi ini kalau di minus nanti satunya ini jadi min 1 ya, saya dapat fungsi kotak seperti ini ya kalau dibayangkan ya. Ini jadi XT sama dengan X2T minus X1T ya, ini udah mulai dicontohkan nih oleh Heikin ya. Tapi saya ingin perkenalkan fungsi yang lebih aneh ya, ini ya. Ini namanya fungsi impulse function ya atau delta impulse, karena nama fungsinya itu pakai huruf ini, huruf Yunani ini delta ya. Nah ini. Nah ini untuk fungsi yang diskrit ya, lebih nggak aneh ya, lebih biasa. Karena fungsi yang diskrit ini kalau di nol yang penting kalau saya tulis delta n artinya fungsi ini hanya mempunyai nilai di nol dan nilainya adalah 1 ya. Jadi fungsi delta ini itu sangat berguna ya untuk memodelkan satu sinyal yang sifatnya sangat singkat ya, misalnya tepukan tangan ya. Nah, itu tuh delta ya, dan dalam hal ini delta n ya kalau dia diskrit ya. Nah, jadi delta n ya bentuknya gini. Lalu notasinya seperti ini kita lihat ya, delta n 1 untuk n sama dengan 0 dan 0 untuk semua n yang lain yang tidak sama dengan 0. Notasinya seperti itu ya. Nah, tapi fungsi yang kontinu itu tuh lebih aneh ya. Jadi fungsi yang kontinu itu digambarkannya seperti ini ya. Definisinya adalah kalau delta T ya karena dia kontinu ya. Pada saat 0 strength-nya itu 1 ya. Artinya strength-nya 1 adalah luasan di bawah kurva yang sangat tipis ini 1. Tapi sebenarnya eh, sinyalnya sendiri harganya tak hingga. Jadi ini agak aneh ya. Coba kita lihat ya. Eh, jadi ini definisinya nih. Delta T yang kontinu ya. Delta T yang kontinu adalah sama dengan 0 untuk semua T yang bukan 0. Tetapi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga delta T dt ya. Jadi fungsi delta ini kalau saya integral untuk semua T besarnya adalah 1. Nah itu bagaimana membayangkan ini ya. Ini Heikin memberikan ilustrasinya ya. Jadi kalau saya punya kotak ya, seperti ini di sebelah kiri ya. Ada kotak, fungsinya luasan kotak ini adalah 1. Ya. Lalu kalau area kotak ini saya jaga supaya selalu 1 ya. Tapi saya buat lebih tipis ya ke arah titik 0 ya. Sehingga ada area yang ini ya. Areanya 1 juga, tapi dia lebih tipis sehingga dia lebih tinggi sedikit. Ya. Lalu kalau dibuat lagi makin tipis lagi ini, yang di tengah ini, areanya tetap 1 ya. Tetapi dia makin tinggi. Ya. Nah bayangkan fungsi delta itu dibuat setipis mungkin sampai semuanya numpuk cuma di titik 0 doang. Ya. Maka sebenarnya tingginya jadi tak hingga. Tapi luasannya ini selalu dijaga supaya 1. Ya, sehingga apapun berapapun tingginya ini ya tak hingga, tapi kalau saya integral dari minus tak hingga sampai tak hingga T-nya besarannya selalu 1. Ya, makanya definisinya seperti ini. Secara fenomena fisik kita membayangkannya gitu ya, kotak yang punya luasan 1 kita kecilkan sampai tipis sampai di titik 0 dan itulah jadi delta gitu ya.
Jadi ini tuh sinyal yang sebenarnya di alam mungkin cuman bisa didekati ya, misalnya tepukan tangan itu, nah itu satu delta impuls ya. Tetapi kan tepukan tangan itu tetap ada ya jaraknya sekian milisecond ya, nggak bisa tanpa tebal sama sekali seperti delta T sempurna ini gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya sinyal ideal yang kalau di fenomena fisiknya mungkin kita cuma bisa dekati saja. Ya, tapi ada notasinya. Notasi matematika ini akan berguna di chapter-chapter yang berikutnya. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Mungkin saya masih punya 5 menit lagi, saya akan coba terangkan operasi sinyalnya. Tapi ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini dari Bapak-Bapak? Masih aman? Masih aman sih pakainya. Oke, masih cukup gampang ya. Kita coba lihat lagi ya, operasi sinyal apa aja yang bisa kita lakukan. Itu di chapter 15, tadi saya lewatin. Tentu Bapak-Bapak selalu bisa baca bukunya ini ya, di Learn, kalau Bapak-Bapak mau mengulang ya. Nah di 1.5 ya kita kembali ya. Nah jadi operasi-operasi yang paling basic itu adalah penjumlahan ya. Bisa X1T tambah X2T ya kalau dua buah sinyal kita mau jumlahkan. Kalau sinyalnya diskrit X1N tambah X2N ya. Bisa perkalian itu juga operasi yang sederhana. Bisa diferensial ya. DXT diturunkan terhadap DT menjadi YT bisa. Bisa juga diintegrasi ya. Kalau kita mau integral X tau D tau ya. Nah, ini Bapak-bapak juga bisa membiasakan diri ya, yang sebelah kiri ini T, sebelah kanan ini huruf Yunani, ini tau ini bacanya. Ya. Nah, jadi ada operasi integral, diferensial, kali, jumlah ya itu yang standar ya. Tapi ada operasi yang lebih khusus ya, misalnya operasi ini ya, time scaling. Ya, jadi YT sama dengan X A kali T. Jadi T-nya ini waktunya dikalikan dengan faktor tertentu ya, sehingga seolah-olah sinyal itu kita putar dengan lebih cepat. Ya. Nah, jadi yang terjadi misalnya tampak di sini ya. Ini misalnya sinyal aslinya X fungsi T yang sebelah kiri. Lalu kalau kita percepat 2 kali ya, YT sama dengan X 2 kali T begitu ya. Fungsinya itu makin tipis ya, makin dekat ke titik nol ya. Segitigaannya itu makin kurus. Ya, karena sinyalnya itu dibuat makin cepat lewatnya gitu ya. Nah, ini istilahnya adalah operasi time scaling ya. Nah, selain memperkecil dan memperbesar sinyal itu dengan cara memutar sinyalnya lebih cepat atau lebih lambat ya. Kalau kita kali faktor pengali yang lebih kecil dari satu, sinyalnya jadi lebih lambat ya. Di waktu T sama dengan 2 dia baru jadi 0 ya. Padahal tadi ya sinyal aslinya di 1 dia udah jadi 0. Ini jadi segitiga lebih besar dan lebih lambat ya. Tapi selain mengecilkan dan membesarkan ini, selain scaling ya, ada operasi lain yang bisa menghasilkan shifting ya. Nih, time shifting ya. Time shifting itu misalnya saya punya sinyal kotak ini X fungsi T. Kalau saya geser ya X T minus 2 ya, maka itu artinya minus 2 ini saya geser 2 ke arah kanan, 2 step. Begitu ya. Karena kalau saya masukin T-nya ini, T-nya sama dengan 2 ya, sekarang saya masukin angka 2 ini, maka X T sama dengan 2 adalah sama dengan fungsi aslinya pada titik 0. Gitu ya, karena T-nya kalau saya masukin 2, 2 kurang 2 itu 0. Begitu ya. Sehingga dengan melakukan eh, operasi X T minus 2, fungsi aslinya ini bergeser ke kanan 2 poin. Kalau saya mau geser ke kiri ya, maka fungsi YT ini jadi X T tambah 2. Gitu dia akan bergeser ke kiri. Ya. Nah, ini operasi penggeseran sinyal ini juga sangat berguna ya kalau kita mau melakukan delay dan lain sebagainya. Notasinya itu seperti itu. Ya. Tentu ada yang diskrit juga ya, ditulisnya XN minus berapa kalau mau geser ke kanan. Begitu ya. Nah, yang menjadi dilema ya adalah
operasi ini ya. Jadi Haikin misalnya menunjukkan dua buah operasi ya. Misalnya ada sinyal yang digeser lalu di scaling ya. Misalnya operasinya seperti ini ya. YT sama dengan X. Jadi ada scalingnya 2 ya. Tapi ada pergeserannya juga. 2T tambah 3. Gitu ya. Jadi ada pergeserannya, ada scalingnya juga. Karena ada T yang dikali tapi ada pergeseran. Nah ini melakukan scaling sama shifting bersamaan ya di dalam satu persamaan semacam ini ya bisa menghasilkan dua sinyal yang berbeda ya. Jadi bapak-bapak bisa bayangkan ya, misalnya sinyal aslinya adalah yang sebelah kiri ini, sinyal kontak ini ya. Kalau saya geser dulu T plus 3 ke arah kiri ya, baru saya scaling, saya tipisin ke arah 0 gitu ya, saya kali 2T begitu ya, T-nya saya kali 2, maka jadinya seperti ini. Tapi kalau saya scaling dulu ya, di bawah sini ya, saya scaling dulu, saya tipisin ke arah 0 ya, jadi tinggal setengah ya, karena dikali 2, 2T. Lalu baru saya geser ke arah kiri ya, 3 langkah gitu ya, karena ada T plus 3 ya. Ini sinyal yang sebelah atas ini sebelah kanan, dengan sinyal sebelah bawah sebelah kanan ini kan beda. Ya. Jadi artinya operasinya kayaknya sama ya, 2T plus 3, X 2T plus 3. Tapi kalau saya shifting dulu baru scaling, dengan saya scaling dulu baru shifting, itu tuh beda hasil output sinyalnya. Dan yang satu tuh benar, yang satu tuh salah. Nah yang mana yang benar? Yang benar adalah yang sebelah atas ini. Ya, karena Haikin tuh menulis proper order atau urutan yang benar melakukan operasi itu adalah shifting dulu baru scaling. Ya, geser dulu terus baru dikali faktor pengali waktunya. Ini the incorrect way, ini yang di bawah ini. Ya, scaling dulu baru shifting itu salah. Ya, jadi harus shifting dulu baru kali. Gitu ya. Jadi ada semacam prioritas melakukan operasi ya. Geser-geser dulu baru scaling, itu baru yang benar. Ya, karena bisa membingungkan karena hasilnya nanti bisa berbeda. Ya. Nah, waktu kita habis nih, udah tunggu, sekarang jam berapa? Ya, udah 1 jam lebih 15 ya. Jadi bapak-bapak nanti baca lagi ya chapter satunya, bagian-bagian yang kita tidak sempat bicarakan malam ini, kalau mau tahu dengan lebih jelas ya. Lalu untuk minggu depan bapak-bapak baca yang untuk pertemuan kedua, saya udah upload juga chapter dari buku Haikin 17 sampai 112. Dan untuk bagian chapter itu bapak-bapak setiap kelompok akan menghasilkan film yang contohnya sudah diupload juga di Learn untuk materi minggu depan ya. Nanti bapak-bapak uploadnya ke forum ya. Udah saya buatkan juga ruangannya. Nanti seperti biasa, seperti texting, tinggal reply, lalu upload filmnya begitu ya. Dan kumpulkan 2 pertanyaan yang berkaitan dengan chapter pada hari itu. Ya. Ada pertanyaan atau komentar sebelum kita berpisah? Aman, Pak. Tentang tugas dan aturan permainan kuliah ini, ada pertanyaan? Pak, untuk pertanyaan yang diberikan itu di dalam video, Pak? Enggak, Pak. Ya boleh kalau mau disebutkan di dalam video, tapi kalau diketik begitu aja Pak, di lewat Moodle, kalau itu lebih gampang, boleh juga Pak. Jadi bisa aja karena satu kelompok ada 2 sampai 4 orang ya. Ada yang khusus buat bertanya aja, ada yang khusus buat PowerPoint-nya, ada yang menerangkan filmnya. Boleh aja bagi-bagi tugas Pak, terus nanti setiap minggu rotasi gantian gitu, itu it's okay sih. Ya. Tinggal diatur sendiri di setiap kelompok nyamannya kerjasama itu seperti apa. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesai. Pak, Ya. kita baca PID nggak sih Pak di sini? PID enggak Pak. PID Oh. itu adalah teknik kontrol ya. Nanti ada satu mata kuliah yang dasar sistem kontrol, di situ akan membahas PID dan problem stabilitas sistem dengan lebih mendalam ya. Di kuliah kita nanti chapter 2 kita mulai bahas stabilitas ya. Tapi targetnya adalah supaya kita mulai menghayati dulu nulis hal-hal itu secara matematik ya. Misalnya mendefinisikan satu sistem itu stabil atau enggak itu seperti apa sih secara matematiknya ya.
Jadi PID itu udah agak ya lebih lanjut ya, nggak semata-mata menentukan sistem itu stabil atau enggak ya, tetapi ada teknik yang dilakukan supaya memaksa sistem itu tetap stabil begitu ya. Nah itu nanti belajarnya di dasar sistem kontrol sih. Di sinyal dan sistem kita baru belajar notasi matematikanya aja untuk membiasakan diri ya. Karena itu pun biasanya kalau belum pernah belajar bisa cukup shock sih. Ya, jadi kita pelan-pelan ya, kita agak sabar aja dulu. Ya. Oke, Pak. Oke, thank you Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi di grup WA dan di Moodle nanti hari Minggu saya akan lihat film-film yang dikumpul. Ya. Thank you, Terima kasih, take Pak. care. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.